Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, pendengar setia Renungan Harian Katolik Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, sahabat, dan komunitas Anda. Hari Sabtu tanggal 9 Juli 2022, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, berulang kali dalam Injil, Yesus menasihati para muridnya. Dan itu juga menjadi nasihat untuk kita, supaya jangan takut. Jangan takut. Para murid mesti lebih berani daripada orang-orang yang bukan murid Yesus. Mengapa demikian, saudari-saudara? Yesus tahu betul bahwa dunia tidak terlalu tertarik dengan ajarannya. Dunia tidak terlalu ramah dengan perubahan yang di bawahnya. Bahkan banyak orang yang akan menolak dia. Resistensi atau penolakan dunia terhadap ajarannya itu nyata dalam sikap penolakan terhadap Yesus dan ajarannya itu. Malah saudara-saudari, Yesus dicap sebagai seorang yang kerasukan setan, dan ajarannya itu berasal dari Beelzebul, penghulu setan. Yesus sadar betul sikap yang sama, penolakan yang sama juga akan dialami oleh para murid. Karena itu dia menasihati mereka supaya jangan cemas menghadapi penolakan, jangan takut menghadapi penganiayaan ataupun pencobaan. Karena kalau dia sang guru saja mengalami ditolak, apalagi para muridnya. Karena itu Yesus mengingatkan seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, terhadap kemungkinan-kemungkinan penolakan, penganiayaan, dan sebagainya, Yesus
menasihati para muridnya supaya mereka tidak perlu takut. Karena tidak ada yang tertutup yang tidak akan dibuka, tidak ada yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Kebenaran pasti akan menang jaya. Para murid juga tidak perlu takut untuk menyampaikan pesan yang mereka terima dari sang guru dengan terus terang, dengan terang terus. Apa yang mereka dengar dari Yesus, itulah yang mereka sampaikan kepada para pendengar. Apa yang mereka dengar melalui bisikan atau ajaran-ajaran Yesus secara pribadi kepada mereka, mereka harus sampaikan dengan suara yang jelas dan terang. Saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Seorang murid harus menyampaikan apa yang didengar dari Yesus sang guru. Dia harus tetap menyampaikan pesan itu kendati barangkali dia akan mengalami permusuhan dari orang-orang yang mendengarkan pewartaannya. Memang umumnya manusia tidak menyukai kebenaran karena kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan. Tetapi seorang pewarta sabda Allah, pewarta kabar baik, mesti berani mengungkapkannya karena dia berbicara atas nama Allah. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, tantangan, penolakan, dan tekanan seringkali merupakan bagian dari pendewasaan iman. Penolakan, penganiayaan seringkali justru menjadi trigger yang menantang akar iman kita, dasar iman kita menjadi kuat. Maka saudari-saudara, tidak ada orang yang memang pada dasarnya ingin menderita, ingin ditolak, tidak ada. Ingin dianiaya, ingin disakiti, tidak ada. Kita juga berhak untuk hidup bebas dari penderitaan. Namun saudari-saudara, penderitaan itu datang atau ketika penderitaan itu datang sebagai katakanlah konsekuensi pewartaan, konsekuensi dari ekspresi iman, maka berteguhlah dalam harapan pada Tuhan, sebab Tuhan akan bertindak pada waktunya dan iman akan menolong. Yang jelas untuk kita saudari-saudara, pertama, jangan takut. Yang kedua, ketika Anda mewartakan kebaikan, melakukan sesuatu yang baik dan benar, lakukanlah itu tanpa takut. Ketika Anda berjumpa dengan penolakan dan penganiayaan, penderitaan, terimalah itu sebagai bagian dari konsekuensi iman. Dan jangan pernah menyerah, jangan pernah takut melakukan yang baik, mewartakan yang benar. Sebab Tuhan menghendaki itu semua. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Saudari-saudara sekalian, hari ini kami Kongregasi Redemptoris berbahagia karena ada 8 orang muda yang menyatakan tekad dan teguh dalam iman untuk menjadi imam. Mereka hari ini ditahbiskan sebagai diakon, satu tahap sebelum tahbisan imam beberapa waktu ke depan. Mari kita doakan para calon imam ini saudari-saudara. Semoga mereka teguh dalam niat untuk menjadi imam dan menjadi pewarta sabda, pembagi rahmat dan berkat Tuhan kepada umat dengan setia. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau senantiasa meneguhkan kami dengan ajaran-ajaran, dengan nasihat-nasihat yang menguatkan dan
memberikan kekuatan kepada kami, manakala kami mewartakan kabar baik, manakala kami melakukan sesuatu yang baik dan benar menurut kehendak-Mu sebagai pengikut-pengikut-Mu. Kami mohon semoga Engkau terus menyertai kami, menyanggupkan kami menyuarakan kebenaran sekalipun kami mungkin mengalami kesusahan, penolakan, ataupun penderitaan. Namun kami percaya segala yang baik, yang benar, yang kami lakukan dalam nama-Mu, semuanya akan berakhir dengan indah. Ingatlah ya Tuhan akan 8 orang muda yang Kau panggil menjadi imam-Mu. Mereka hari ini menerima rahmat tahbisan diakon. Berkatilah mereka dengan berkat rohani dan jasmani yang mereka harapkan dan kuatkan mereka untuk teguh dalam jalan panggilan, untuk setia kepada-Mu yang telah memanggil dan mengutus mereka. Semuanya ini kami sampaikan kepada-Mu Tuhan dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, tetap semangat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.